Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Irham Maulana dengan NIM 12180100087. Saya merupakan mahasiswa semester 7 Prodi Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa yang diampu oleh Ibu Aditya Nurayani MAP. Baik, langsung saja ke materi yang akan saya sampaikan. Ada 8 materi mengenai administrasi barang dan jasa. Yang pertama itu mengenai definisi, yang kedua konsep, yang ketiga implementasi, yang keempat fungsi administrasi, yang kelima tugas dan wewenang, yang keenam prosedur, dan yang ketujuh itu adalah langkah-langkah, dan yang terakhir yaitu mengenai metode pengadaan barang dan jasa. Nah, ini yang pertama ini definisi. Definisi menurut Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah pada pasal 1 angka 1, pengertian pengadaan barang dan jasa pemerintah atau yang disingkat PBJP, yang selanjutnya disebut pengadaan barang dan jasa, adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh kementerian lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Itu definisi menurut Perpres RI nomor 12 tahun 2021. Lalu bagaimana menurut para ahli? Menurut konsep administrasi merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang dan atau organisasi berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, sedangkan pengadaan merupakan segala kegiatan dan usaha untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada, sehingga dapat disimpulkan dua konsep tersebut antara konsep administrasi dan konsep pengadaan bahwasannya administrasi pengadaan barang dan jasa adalah proses kerjasama yang terstruktur untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa sesuai aturan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien serta menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Itu definisi administrasi pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya yaitu ada mengenai dasar hukum. Nah, ini mengenai dasar hukum, pengadaan barang dan jasa diatur oleh sejumlah regulasi yang memberikan kerangka hukum untuk pelaksanaannya. Jadi ada 4 kali perubahan atau amandemen mengenai peraturan atau dasar hukum pengadaan barang dan jasa. Yang pertama itu ada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selanjutnya disebut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Lalu ada lagi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, ini yang terakhir itu ada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, lanjut itu mengenai dasar hukum pengadaan barang dan jasa. Kita lanjut mengenai konsep dasar administrasi pengadaan barang dan jasa. Yang pertama itu ada ruang lingkup. Ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah ada sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian, lembaga, perangkat daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN atau APBD. Yang kedua, pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN atau APBD termasuk pengadaan barang dan jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah atau pemerintah daerah, dan atau juga ini masuk ke poin ketiga, pengadaan barang dan jasa
menggunakan anggaran belanja dari APBN atau APBD termasuk pengadaan barang dan jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Kementerian atau lembaga yang melakukan pengadaan barang jasa menggunakan APBN atau APBD termasuk sebagian atau seluruhnya, maka semua proses pengadaannya harus patuh dan mengacu pada Perpres nomor 16 tahun dan Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa. Itu orang lingkupnya. Lalu yang poin kedua itu mengenai tujuan pengadaan. Menurut Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa, pada pasal 4 pengadaan barang jasa ini menjelaskan tujuannya untuk yang pertama itu ada menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Yang kedua itu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Yang keempat, meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Yang kelima, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang dan jasa hasil penelitian. Dan yang keenam itu meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Dan yang ketujuh, mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan pengadaan yang berkelanjutan. Itu tujuan pengadaan barang dan jasa. Lalu apa saja sih ini konsep pengadaan barang jasa di poin jenis pengadaan? Kita bisa lihat di sini bahwasannya jenis pengadaan ini dibagi atas 4 jenis. Ada barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Nah, ini barang. Pengertian barang itu yakni setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Contoh jenis pengadaan ini adalah seperti pengadaan laptop, mesin fotokopi, bibit tanaman, hewan ternak, ataupun lainnya. Yang kedua, pekerjaan konstruksi, yakni keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Contohnya, ya yang pasti pembangunan gedung, pembangunan jalan, pemasangan lift, pemasangan plafon, ataupun lain-lain yang terkait dengan pekerjaan konstruksi. Yang ketiga itu ada jasa konsultasi, yakni jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir atau brainware atau otak yang bekerjanya gitu. Nah, jadi contoh jenis pengadaan ini adalah pengadaan jasa konsultan non konstruksi meliputi tapi ini tidak terbatas pada jasa perencanaan, perancangan, dan pengawasan untuk pekerjaan konstruksi seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan kehutanan. Dan terakhir itu juga ada perikanan. Pengadaan jasa konsultasi konstruksi. Nah, namun tidak terbatas pada jasa konsultasi konstruksi pengkajian dan perencanaan, jasa konsultasi konstruksi perencanaan, jasa konsultasi konstruksi pengawasan, dan jasa konsultasi konstruksi pengawasan dan manajemen konstruksi. Nah, ini yang terakhir mengenai jasa lainnya. Jasa lainnya yakni jasa non konsultasi, konsultansi, atau jasa yang membutuhkan peralatan atau metodologi khusus atau keterampilan dalam suatu sistem. Nah, contohnya apa? Seperti ada jasa boga atau catering service, jasa layanan kebersihan, cleaning service, jasa perbankan, asuransi dan keuangan, ada jasa layanan kesehatan. Nah, jasa layanan kesehatan ini harus berdasar pada Perpres nomor 16 tahun 2018. Nah, lalu ada juga contoh pekerjaan terintegrasi antara lainnya seperti pekerjaan desain and build adalah gabungan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi. Yang kedua itu ada IT solution, yaitu gabungan antara pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak. Ada engineering procurement atau tahapan dalam sebuah proses desain perencanaan sistem yang akan dibangun. Yang terakhir juga ada pekerjaan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan. Lalu
poin selanjutnya itu ada membahas mengenai implementasi administrasi pengadaan barang dan jasa. Implementasi administrasi pengadaan barang dan jasa di Indonesia mengikuti beberapa aturan dan tahapan yang diatur oleh pemerintah. Ada 3 aspek utama yang diatur dalam sistem ini: regulasi, tata kelola, dan teknologi. Berikut adalah penjelasan lebih detailnya. Yang pertama, regulasi. Di Indonesia, pengadaan barang dan jasa diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang memberikan panduan umum dalam pelaksanaan proses pengadaan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai: yang pertama, ada metode pengadaan yang dapat dilakukan dengan lelang terbuka, lelang terbatas, ataupun dengan pengadaan langsung. Poin kedua, proses dan persyaratan dokumen. Misalnya, adanya surat perintah kerja atau SPK dan kontrak. Yang ketiga, itu kualifikasi penyedia jasa, yang memastikan bahwa hanya penyedia jasa yang memenuhi persyaratan dapat berpartisipasi dalam misalnya dalam kegiatan lelang terbuka ataupun lelang terbatas. Dan yang terakhir itu pengawasan dan audit untuk memastikan pelaksanaan pengadaan berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip yang diterapkan. Nah, lalu poin yang kedua yaitu B, tata kelola atau governance. Tata kelola pengadaan di Indonesia dilaksanakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa atau yang biasa disingkat itu dengan LKPP. Lembaga ini bertanggung jawab juga memastikan standar pengadaan, pelatihan, dan sertifikasi bagi personel yang terlibat dalam LKPP. Nah, LKPP juga ini mempunyai tugas yang pertama itu mengembangkan regulasi tambahan dan kebijakan pengadaan. Yang kedua ada menyediakan bimbingan teknis bagi lembaga pemerintah dan swasta. Yang ketiga, mengawasi sistem untuk memastikan bahwasannya akuntabilitas dan keterbukaan dalam setiap proses pengadaan. Yang terakhir, itu memfasilitasi keberlanjutan pengadaan melalui sistem e-procurement yang memungkinkan transparansi dan efisiensi lebih tinggi dalam proses lelang dan seleksi penyedia jasa. Yang terakhir yaitu sistem e-procurement. Untuk sistem ini bertujuannya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pemerintah Indonesia. Sistem ini dilakukan secara elektronik. Nah, memungkinkan pelaksanaan juga pengadaan secara online meliputi yang pertama pendaftaran dan sertifikasi penyedia secara elektronik. Yang kedua, proses lelang dan evaluasi online yang bisa diakses semua pihak. Yang ketiga, penggunaan e-katalog untuk pembelian barang dan jasa sehingga mempercepat proses pengadaan dengan harga yang sudah ditentukan dan kualitas yang terstandar. Yang keempat, adanya fitur pemantauan dan pelaporan otomatis yang membantu mengawasi pelaksanaan pengadaan secara real time. Yang terakhir, digitalisasi dokumen untuk meminimalisir potensi korupsi dan kecurangan. Jadi, teknologi dan sistem e-procurement ini itu sudah ada di halaman LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Jadi nanti teman-teman bisa mengeceknya langsung di web tersebut. Oke. Itu mengenai implementasi administrasi pengadaan barang dan jasa di Indonesia ya. Jadi tadi ada 3 poin, ada mengenai regulasi, ada tata kelola dan teknologi dan sistem e-procurement tersebut. Kita lanjut ke poin selanjutnya, itu kita akan membahas mengenai fungsi administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, ini berdasarkan peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Fungsi pengadaan barang dan jasa sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional, efisiensi anggaran, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Nah, jadi ada 5 fungsi administrasi pengadaan jasa ini. Yang pertama, efisiensi pengeluaran. Maksudnya, proses pengadaan yang baik akan membantu menghemat biaya dengan memperoleh barang atau jasa yang berkualitas dengan harga yang wajar.
Nah, ini juga dilakukan melalui kompetensi terbuka dan pengelolaan kontrak yang harus efisien. Yang kedua itu fungsi yang kedua, kualitas produk dan jasa. Nah, melalui pengadaan yang terstandar, organisasi dapat memastikan bahwa barang dan jasa yang dibeli ini sesuai dengan spesifikasi dan standar yang diinginkan, sehingga dapat menunjang kinerja dan efektivitas operasional. Nah, fungsi yang ketiga ini mengenai transparansi dan akuntabilitas. Nah, pengadaan yang baik juga harus dilakukan secara transparan untuk mencegah praktik-praktik korupsi dan kecurangan. Nah, akuntabilitas ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan, terutama dalam konteks pemerintah. Nah, fungsi yang keempat yaitu mendukung kebijakan pembangunan. Pengadaan barang dan jasa seringkali dikaitkan dengan upaya mendukung kebijakan pembangunan, misalnya dengan memberikan prioritas kepada penyedia lokal atau produk ramah lingkungan. Yang terakhir, kepatuhan hukum dan regulasi. Fungsi pengadaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional, agar prosesnya sah dan terhindar dari masalah hukum. Itu rekan-rekan mengenai fungsi administrasi pengadaan barang dan jasa. Nah, kita lanjut ke poin selanjutnya, itu kita akan membahas tugas dan wewenang administrasi pengadaan barang dan jasa. Jadi ada 8 aktor gitu ya dalam pengadaan barang dan jasa. Yang pertama ini ada pengguna anggaran, yang kedua ada kuasa pengguna anggaran, yang ketiga ada pejabat pembuat komitmen atau yang disingkat dengan PPK, yang keempat ada pejabat pengadaan, yang kelima kelompok kerja pemilihan, yang keenam ada agen pengadaan, yang ketujuh penyelenggara swakelola, dan yang terakhir itu ada penyedia. Mari kita ulik satu-satu rekan-rekan. Nah, ini pengguna anggaran mempunyai tugas dan wewenang. Yang pertama nih, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan, menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumpulkan RUP, melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa, menetapkan penunjukan langsung untuk tender atau seleksi ulang yang gagal, menetapkan pengenaan saksi daftar hitam, menetapkan PPK, menetapkan pejabat pengadaan, menetapkan penyelenggara swakelola, menetapkan tim teknis yang dibentuk dari unsur kementerian atau lembaga pemerintah daerah untuk membantu memberikan masukan dan pelaksanaan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa. Yang selanjutnya itu menetapkan tim juri atau tim ahli untuk melaksanakan melalui sayembara konteks yang menyatakan tender seleksi gagal dalam hal terjadi KKN yang melibatkan Pokja pemilihan atau PPK. Dan yang terakhir itu ada menetapkan pemenang pemilihan atau calon penyedia untuk metode pemilihan. Nah, jadi menurut Perpres nomor 12 tahun 2021 di pasal 1 angka 7, penggunaan anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan atau penggunaan anggaran Kementerian Negara, lembaga daerah untuk APBN bertindak selaku PA ini adalah menteri atau kepala badan atau kepala lembaga gitu. Seperti itu. Nah, lanjut ke kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran atau yang disingkat KPA, pada pelaksanaan APBN, pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian lembaga atau lembaga yang bersangkutan. Nah, kuasa pengguna anggaran juga pada pelaksanaan APBD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah. Tugas dan wewenang dari KPA. Yang pertama, melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA. Yang kedua, menjawab sanggah banding peserta tender atau pekerja konstruksi. Yang C, dapat mendelegasikan kewenangan kepada PPK terkait. Yang pertama, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau mengadakan ikatan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Nah, itu delegasian
kewenangan kepada PPK yang terkait dengan dua hal tersebut. Lalu poin selanjutnya itu dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang dan jasa. Yang terakhir, dalam hal tidak ada personil yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK. Seperti itu untuk tugas dan kewenangan KPA. Lanjut. Nah, ini ada pejabat pembuat komitmen atau yang biasa disingkat dengan PPK. PPK ini merupakan pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA-KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau anggaran belanja daerah. Sedangkan tugas dari PPK maksud saya menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yaitu menyusun perencanaan pengadaan, melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa, menetapkan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan HPS, menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, melaksanakan e-parkasing untuk nilai paling sedikit atas 200 juta rupiah, mengendalikan kontrak, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA atau KPA, menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA-KPA dengan berita acara penyerahan, menilai kinerja penyedia, menetapkan tim pendukung, menetapkan tim ahli atau tenaga ahli, menetapkan surat pertunjukan penyediaan barang dan jasa. Selain melaksanakan tugas di atas, PPK juga melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA-KPA, yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Jadi itu rekan-rekan tugas dan wewenang dari PPK. Nah, ini wewenang. Nah, selanjutnya ini ada pejabat pengadaan. Nah, jadi pejabat pengadaan ini merupakan pejabat administrasi atau pejabat fungsional ataupun personel yang ditetapkan oleh PA-KPA untuk pelaksanaan pengadaan langsung, pertunjukan langsung atau dengan e-purchasing untuk pengadaan ini. Pejabat pengadaan ini wajib dijabat oleh pengelola pengadaan barang dan jasa sebagai sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang dan jasa. Sumber daya pengelola fungsi pengadaan merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengadaan barang jasa di lingkungan Kementerian Lembaga, pemerintah daerah, ataupun sumber daya fungsi pengadaan. Nah, ini ada tugas dari pejabat pengadaan. Yang pertama yaitu melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk mengadakan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak 100 juta rupiah, dan yang terakhir itu melaksanakan e-purchasing yang bernilai paling banyak senilai 200 juta rupiah. Oke, lanjut ke poin selanjutnya itu mengenai kelompok kerja pemilihan. Kelompok kerja pemilihan atau biasa disebut dengan Pokja, teman-teman. Ini adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ atau Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk mengelola pemilihan penyedia, Pokja pemilihan wajib dijabat oleh pengelola pengadaan barang dan jasa sebagai sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang dan jasa. Sumber daya pengelola fungsi pengadaan merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Lembaga, pemerintah daerah. Nah, jadi tugas dari Pokja ini itu yang pertama itu melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali e-purchasing dan pengadaan langsung. Yang kedua itu melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia melalui metode penunjukan langsung untuk pengadaan barang atau pekerjaan modul pengantar barang jasa atau jasa konstruksi lainnya yang bernilai di atas 200 juta rupiah. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia melalui metode penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai 100 miliar rupiah. Kedua, menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode pemilihan tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang yang senilai 100 miliar rupiah. Nah,
seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai panggung anggaran paling banyak 10 miliar rupiah. Jadi bisa kalian lihat gitu ya bagaimana tugas dan wewenang kelompok kerja pemilihan ini gitu, seperti itu. Kita lanjut ke poin selanjutnya, itu mengenai agen pengadaan. Nah, agen pengadaan ini mempunyai tugas sebagai berikut. Melaksanakan proses pemilihan penyedia. Yang kedua, proses pemilihan penyedia dapat secara sebagian atau keseluruhan tahapan. Agen pengadaan ini berkewajiban menyelesaikan permasalahannya akibat dari pelaksanaan proses pemilihan penyedia yang dilaksanakannya. Permasalahan yang dimaksud adalah permasalahan yang mungkin ditemukan di kemudian hari oleh aparat yang berwenang atau aparat berwajib. Seperti itu mengenai agen pengadaan. Kita next, lanjut. Kelebihan. Nah, ini ada penyelenggara swakelola. Tugas dari penyelenggara swakelola yaitu yang pertama, tim persiapan memilih tugas, menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Tim pelaksana memiliki tugas pelaksana mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penerapan anggaran. Tim pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola. Nah, itu mengenai tugas penyelenggaraan swakelola. Lanjut ke penyedia. Nah, penyedia ini merupakan pelaku usaha yang menyediakan barang dan jasa berdasarkan kontrak. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Nah, penyedia ini bertanggung jawab juga atas pelaksanaan kontrak, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak. Yang kedua, kualitas barang dan jasa. Nah, penyedia juga wajib menyediakan barang jasa yang sesuai kualitas mutu yang sudah ditentukan dalam lampiran atau syarat-syarat khusus pada saat menandatangani kontrak. Yang ketiga itu ketepatan perhitungan jumlah atau volume. Nah, penyedia juga wajib menyediakan barang dan jasa sesuai jumlah volume yang ditentukan dalam daftar kuantitas harga. Yang keempat, ketepatan waktu penyerahan. Nah, penyedia ini wajib menyediakan barang jasa sesuai pelaksanaan yang ditentukan dalam lampiran jadwal pelaksanaan pekerjaan. Nah, yang kelima, ketepatan tempat penyerahan. Nah, penyedia juga wajib menyediakan barang jasa sesuai dengan lokasi pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak. Itu mengenai tugas wewenang aktor-aktor dalam pengadaan barang dan jasa. Kita lanjut. Kita ini poin selanjutnya itu membahas mengenai prosedur pengadaan. Nah, jika dilihat gambar tersebut adalah diagram alur yang menunjukkan proses penentuan cara pengadaan barang jasa ini berdasarkan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah nomor 11 tahun 2021. Nah, jadi prosesnya itu barang dan jasa itu dimulai dari adanya kebutuhan. Mulai dari kebutuhan barang atau jasa. Nah, apakah pengadaannya itu bisa melalui penyedia? Jika barang itu bisa melalui penyedia, maka bisa diperoleh melalui penyedia atau supplier. Nah, jika tidak, maka pengadaan dilakukan melalui swakelola. Nah, jika tadi bisa ya, maka alurnya dilanjutkan ke alur yang berikutnya. Nah, jika bisa melalui swakelola, jika ya, dilakukan dengan memeriksa apakah pengadaan tersebut sesuai dengan tujuan swakelola. Jika tidak, pengadaan barang jasa harus dilakukan melalui penyedia. Itu. Jika sesuai tujuan, jika sesuai dengan tujuan swakelola, jika ya, pengadaan barang jasa bisa melalui swakelola. Jika tidak, maka pengadaan barang jasa dilakukan melalui penyedia. Jadi, diagram alur ini
mengarahkan bagaimana pengambilan keputusan dalam menentukan apakah pengadaan barang dan jasa akan dilakukan melalui penyedia atau melalui swakelola, dengan memperhatikan ketersediaan penyedia dan sesuai dengan tujuan swakelola. Itu mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa. Oke, lanjut, kita akan bahas bagaimana langkah-langkah pengadaan barang dan jasa. Nah, gambar yang Anda lihat tersebut adalah diagram yang menunjukkan garis-garis besar proses pengadaan barang jasa yang terdiri dari 3 tahap utama. Ada perencanaan, pengadaan, persiapan. Persiapan pengadaan dan pelaksanaan pengadaan. Nah, jadi di poin perencanaan pengadaan, kita yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan barang dan jasa yang akan diperlukan. Yang kedua itu penetapan barang dan jasa, menetapkan barang atau jasa yang akan diadakan. Yang ketiga itu cara pengadaannya. Ini menentukan apakah pengadaan akan dilakukan melalui penyedia atau swakelola. Yang ketiga itu jadwal pengadaan barang jasa. Ini menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan. Yang terakhir itu di poin perencanaan itu adalah anggaran pengadaan barang dan jasa. Nah, ini berarti pada poin ini kegiatannya itu menentukan anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan tersebut. Nah, kita geser itu bahas mengenai persiapan pengadaan. Nah, jika pengadaan ini melalui swakelola, maka hal yang harus dilakukan yaitu menetapkan sasaran, menetapkan tujuan dari swakelola, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, penyusunan RAB. Nah, jika melalui penyedia, ini langsung menetapkan HPS atau menetapkan harga perkiraan untuk harga barang dan jasa. Selanjutnya itu menetapkan rancangan kontrak atau membuat rancangan kontrak yang akan digunakan. Yang terakhir menetapkan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja. Ya, itu. Yang selanjutnya itu menetapkan uang muka, jaminan dan lain, menentukan uang muka, jaminan sertifikat garansi dan atau penyesuaian harga. Itu di persiapan pengadaan. Lalu kita lanjutkan di pelaksanaan pengadaan, pelaksanaan swakelola. Ini dilakukan dengan sesuai dengan tipe swakelola, tipe 1, 2, dan 3 atau 4. Nah, pembayaran swakelola ini mengatur pembayaran untuk pelaksanaan swakelola. Pengawasan pertanggungjawaban swakelola, melakukan pengawasan dan mempertanggungjawabkan kegiatan swakelola. Itu jika pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan melalui penyedia, melalui swakelola maksud saya. Nah, lanjut melalui penyedia. Pelaksanaan pemilihan, melakukan proses pembelian penyedia barang atau jasa. Melaksanakan kontrak. Nah, ini berarti ada tanda tangan kontrak antara tender dan kementerian atau lembaga yang akan melakukan pengadaan barang dan jasa. Yang terakhir yaitu serah terima hasil pengadaan, melakukan serah terima hasil pengadaan kepada pihak yang membutuhkan. Itu rekan-rekan mengenai langkah-langkah pengadaan barang dan jasa. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada metode pengadaan. Jadi metode pengadaan itu tadi sudah terbahas juga ya rekan-rekan. Jadi ada 2 metode. Yang pertama itu dengan cara swakelola dan yang kedua itu dengan cara penyedia. Nah, kita akan bahas dulu cara swakelola. Cara swakelola ini dilakukan dengan memperoleh barang dan jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian lembaga atau perangkat daerah, kementerian lembaga atau perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Jadi yang kita garis bawahi bahwasannya metode pengadaan dengan cara swakelola ini diperoleh dengan dikerjakan sendiri seperti itu. Lalu hal lain gitunya dengan penyedia. Nah, ini dengan penyedia ini ya salah, seharusnya secara penyedia. Jadi pengadaan barang dan jasa melalui penyedia ini dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip bersaing, yaitu dengan cara tadi sudah dibahas adanya pelelangan atau seleksi,
Penyedia yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan adalah penyedia yang bersedia menerima pembayaran harga yang paling murah di antara penyedia yang menawarkan barang dan jasa dengan kualitas yang sudah ditentukan. Nah, ini metode pengadaan, alurnya gitu ya. Ada perencanaan, persiapan, pelaksanaan swakelola, dan serah terima. Ini poin-poinnya. Perencanaan dimulai dengan identifikasi kebutuhan sampai dengan pengumuman. Persiapan dimulai dari penetapan penyelenggaraan swakelola sampai finalisasi dan tanda tangan kontrak. Pelaksanaan dimulai pelaksanaan sesuai kontrak, pencatatan dokumen laporan, dan yang terakhir serah terima dimulai dari pemeriksaan hasil oleh tim pengawas sampai hasil akhir diserahkan kepada PPK, ke PA dan KPA ini melalui secara swakelola. Lalu bagaimana alur dari metode pengadaan secara penyedia? Yang pertama, perencanaan. Perencanaan dimulai dari sama juga dari identifikasi kebutuhan sampai pengumuman. Alur yang selanjutnya itu ada persiapan pengadaan. Ini penetapan sampai keluarnya RUP. Persiapan pemilihan dimulai dari review dokumen persiapan sampai keluar dokumen pemilihan. Alur selanjutnya itu proses pemilihan, itu pengumuman sampai BAHP. Pelaksanaan kontrak ini adanya mulainya keluarnya SPPBJ sampai pengendalian. Yang tadi itu serah terima, sama hal juga dengan swakelola yang nantinya akan diberikan atau diserah terimakan kepada PPK ke PA atau KPA gitu, seperti itu. Itu rekan-rekan semuanya mengenai administrasi pengadaan barang dan jasa. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.